Malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Malam ini di hari Rabu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus untuk menolong kita dalam memahami apa maksud firman Tuhan yang datang menyapa kita. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati dan penuh ungkapan syukur, kami akan membaca firman Tuhan. Bersabdalah Bapa, karena jiwa kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini dari Mazmur 104 ayat 22 sampai dengan 23. Mazmur 104 ayat 22 sampai dengan 23. Firman Tuhan berkata begini. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 104 ini menggambarkan atau berbicara tentang Allah dan alam semesta. Sedikit berbeda dari umumnya ketika kita membaca kitab Mazmur yang berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Pasal 104 ini memberi sebuah gambaran bagaimana keindahan berbagai unsur ciptaan Allah yang begitu agung, indah, dan semarak yang menunjukkan keagungannya serta membuktikan kuasanya yang telah menciptakan dan memelihara makhluk ciptaannya yang dikasihinya. Siang dan malam silih berganti dan makhluk yang lain ikut beradaptasi. Di ayat 22 dikatakan, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Artinya bahwa pemazmur takjub akan segala aktivitas makhluk hidup, semua beradaptasi seturut dengan kehendaknya. Ini menunjukkan salah satu bukti bahwa Allah itu ada melalui ciptaannya. Alam adalah gambaran keagungan Allah sebagai Sang Pencipta. Allah menciptakan alam ini semata-mata agar semua ciptaannya tunduk kepadanya. Tetapi yang paling istimewa adalah segala sesuatu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia melalui usaha dan kerja. Allah menetapkan waktu bagi manusia untuk bekerja dan berusaha dengan menentukan batas-batas waktu dan aktivitas manusia dan hewan untuk mencari makan dengan yang ditetapkan Allah. Tuhan menata seluruh ciptaan ini bergerak menurut ketentuan Tuhan, menjalani hidupnya seturut dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, penting bagi kita dalam hidup ini untuk selalu mencari kesempatan itu untuk bisa menikmati alam ciptaan ini sebagai dasar untuk merenungkan kebesarannya. Sesibuk apapun kita dalam menjalani hidup ini, akan menimbulkan rasa heran dan kagum serta mendapatkan keteduhan jiwa untuk mendapatkan kembali kesegaran,
untuk dapat memulai perjuangan kita setiap hari. Tidak ada aspek kehidupan di luar kendali Tuhan. Baik kebutuhan hari lepas hari maupun kehidupan itu sendiri, semua bergantung penuh kepada anugerah-Nya. Tuhan berdaulat atas hidup dan mati semua ciptaan-Nya. Tuhan terus berkarya dalam menciptakan dan memperbaharui ciptaan-Nya seturut hikmat-Nya, sebagaimana berkat Tuhan selalu menyertai setiap makhluk ciptaan Tuhan dalam segala sendi kehidupan yang dihidupi. Tentu, jika kita menaruh harapan hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan. Jika kita mencoba untuk menghitung perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak akan cukup waktu untuk menyebutkannya satu demi satu. Intinya, jika kita mencoba menghitung perbuatan Tuhan bagi kita, maka kita akan terkagum-kagum. Sama dengan syair lagu Kidung Jemaat 439 yang dalam refrainnya mengatakan, "Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya." Rasa kagum yang akan muncul selalu dari mulut kita. Pemazmur rupanya mengalami transformasi iman karena ia mengalami bahwa Allah masih terus bekerja setelah ia mencipta. Allah tidak berhenti bekerja. Ia terus dan tetap bekerja. Pertanyaannya, apakah berarti Allah bekerja mendatangkan COVID-19, banjir, kebakaran hutan, polusi lingkungan? Menurut pemazmur, rupanya pekerjaan Allah bukanlah tindakan anarki. Allah tidak bekerja seenaknya. Apalagi Allah tidak bekerja agar manusia celaka dan kena bencana. Melainkan ia bekerja dalam rancangan karya keselamatan Allah. Bukan Allah yang mengerjakan COVID-19, tetapi dosa telah menyebabkan dunia ini menderita. Puji syukur bahwa Allah yang berkuasa bekerja memulihkan, menyelamatkan, membebaskan, memberi yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah bekerja, tetapi Allah juga ada. Mazmur 104 ini disebut juga himne bagi Sang Pencipta. Sebuah himne pujian bagi Sang Pencipta yang ada di dalam ciptaannya sampai hari ini. Allah tetap eksis, fisiknya tidak ada, tapi ada tandanya. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, saat ini orang sibuk meneliti tanda-tanda akhir zaman. Padahal pemazmur justru mengajak kita untuk fokus pada tanda kehadiran Allah. Karena itulah yang dapat membuat kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur dalam segala hal, sekalipun COVID-19 melanda dunia. Bencana alam, kecelakaan, dan hal-hal buruk terjadi silih berganti di mana-mana. Pemazmur tidak mengajak kita untuk fokus ke tanda-tanda akhir zaman, yang mana akan membuat kita ketakutan, tidak bisa tidur, resah, benci, marah, dan protes. Ia mengajak kita untuk fokus pada tanda kehadiran Allah, sehingga hati kita bisa diliputi pujian dan damai sejahtera selalu. Allah tidak kelihatan, tetapi Allah ada di surga dan di bumi. Mengapa pemazmur menekankan tanda kehadiran Allah? Dulu Allah hanya dianggap berada di bait Allah. Karena itu,
Pemazmur membuka wawasan umat Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana, di antara ciptaannya dan di dalam ciptaannya. Orang Kanaan berpikir bahwa Allahnya orang Israel hanya ada di kemah di baitnya di Yerusalem. Sedangkan Baal ada di mana-mana. Ada di angin, ada di badai, di hujan, di gunung. Itu sebabnya pemazmur perlu menekankan bahwa Allah hadir di mana-mana. Dan tanda kehadirannya adalah kestabilan. Allah mengontrol alam, udara, api, air, langit, dan bumi. Ada kestabilan, ada Allah. Dulu air melayang-layang di udara. Sekarang Allah yang membuat air mengalir ke tempatnya. Jadi stabil. Dulu gelap gulita menguasai bumi. Sekarang Allah mengatur siang dan malam. Jadi stabil. COVID-19 mengacau dunia. Tetapi kemudian Allah membawa kestabilan kembali. Pertanyaannya, mengapa pula tampaknya Allah membiarkan bencana itu terjadi kalau Allah ada dan bekerja? Allah Yahweh rupanya bukan seperti dewanya para ahli filsafat. Dunia tidak berputar secara mekanis seperti sebuah jam. Sehingga manusia dan dunia ini seperti robot. Baik-baik terus. Satu-satunya yang membuat Allah tidak ada adalah dosa manusia. Dosa manusia yang membuat lingkungan menjadi kotor. Dosa manusia yang mengakibatkan banjir karena sampah ada di mana-mana. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya? Sebagaimana Allah senang dan suka bekerja, bahkan bekerja sampai tuntas, begitupun kita tetap terus bekerja, karena itulah kodrat kita sebagai manusia ciptaan Allah untuk bekerja, menjaga dan memelihara alam semesta ini. Bukan sebaliknya, mengotori alam ini. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berjuang menunjukkan kehadiran Allah dengan cara melanjutkan dan memelihara karya Allah di alam yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menapaki hari-hari di tahun 2021 yang merupakan tahun rahmat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Karena tak terbatas kasih setiamu yang engkau nyatakan dalam kehidupan kami, umat ciptaanmu hari demi hari. Oleh karena itu, pantaslah bagi kami untuk setiap saat dalam kehidupan, di setiap jengkal langkah hidup kami, untuk selalu dan selalu menaikkan ucapan syukur kehadiratmu yang kudus, karena hanya engkaulah yang layak mendapat pujian dan hormat dari umat ciptaanmu ini. Terima kasih untuk firman kebenaranmu yang kami sudah baca dan renungkan malam ini. Kiranya firman-Mu ini tinggal dalam batin kami sebagai dasar iman kami dalam menghidupi kehidupan kami di dunia ini. Dari segala macam rupa-rupa dunia yang gampang menggoyahkan iman percaya kami. Jika tanpa landasan pedoman hidup, kami sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Di kesempatan malam ini, dalam doa syafaat kami, kiranya Tuhan mau menilik setiap keluarga dari sektor 1 sampai sektor 10 dalam keberadaan dan pergumulan hidup masing-masing keluarga. Terkhusus ya Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini yang membuat mata pencarian setiap rumah tangga menjadi susah. Ada yang dipecat, dirumahkan, bangkrut dari usaha-usaha mereka,
bahkan harus kehilangan aset-aset demi mempertahankan hidup. Tuhan Yesus berikan penghiburan dan harapan masa depan yang cerah, sehingga kami tidak larut dalam duka nestapa meratapi kesusahan hidup ini. Tetapi dalam memasuki tahun baru 2021, semua menjadi hidup kembali. Bangkit dari keterpurukan karena Engkau Allah yang Maha Besar, lebih besar dari setiap perkara yang kami hadapi di dunia ini. Jauhkan dari segala macam sakit penyakit, virus, bakteri, yang setiap saat dapat menyerang dan melemahkan tubuh kami, khususnya virus corona yang sedang melanda dunia. Tuhan, kami memohon, pulihkan perekonomian dunia, terkhusus Bali yang sangat terpuruk oleh virus corona ini. Sehingga kami kembali boleh bekerja untuk bisa menghidupi keluarga, sehingga dari dalamnya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk para medis dan dokter yang dengan susah payah tanpa lelah merawat setiap pasien yang terpapar COVID, sekalipun nyawa dan kesehatan mereka menjadi taruhannya. Kuatkan daya tahan tubuh mereka, tingkatkan imun mereka, sehingga mereka dengan tekun dan tabah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pekerja medis untuk menolong setiap jiwa-jiwa. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk TNI Polri, kepala negara, aparatur negara, mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan juga jaga kesehatan mereka, sehingga mereka dengan tekun melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik demi kebaikan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Juga kepada pendeta GPIB Eklesia, Bapak Antonius Salawane dan keluarga, Ibu Mince Mulikale, Bapak Samin Samperuru, Vikaris Arni. Mereka ini adalah hamba-hambamu yang dengan setia membimbing iman jemaat, khususnya Eklesia Bali. Beri mereka kekuatan fisik, kesehatan yang prima, jauhkan dari sakit penyakit sampai mara bahaya sekalipun, sehingga mereka tetap tekun menjalankan tugas panggilannya selaku hamba Tuhan dalam menyebarluaskan firman kebenaran-Mu di tengah-tengah masyarakat dan negara. Bapa di sorga, banyak sekali pergumulan hidup kami, tetapi tanpa kami ungkapkan satu persatu Tuhan, sudah tahu apa yang kami minta dan mohonkan kehadirat-Mu yang kudus. Bapa, sendengkan telinga-Mu, dengarlah seruan doa kami, sehingga apa yang kami minta tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan menjawab permohonan kami melalui setiap doa yang kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak menghampiri kehadirat-Mu yang kudus dalam doa kami. Karena doa kami ini kami panjatkan hanya melalui satu nama, tiada nama lain selain Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penebus dosa umat manusia, dan merupakan jalan kebenaran dan hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam.